Tirai hijau berenda kuning menjadi penanda pintu masuk area makam keramat Angke, di Gang Masjid 1, RT 05 RW 05, Angke, Tambora, Jakarta Barat. Seorang pria yang baru selesai menunaikan salat, keluar dan menyingkap sedikit tirai tersebut hingga nampak 4 pusara di bagian lantai bawah pendopo. Pusara tersebut terlihat sudah lebih modern, sebab dilapisi keramik dan semen. Tetapi, nisan makam tersebut nampak sudah berusia tua dengan bentuk yang bermacam-macam. Ada yang nampak tak beraturan seperti batu, ada yang berbentuk kerucut catur, hingga gundukan nisan yang cukup besar. Kendati demikian, warta kota tak bisa melihat wujud asli nisan tersebut, sebab seluruhnya ditutupi kain berwarna putih dan kuning. Saat pria yang kemudian kami kenal dengan sebutan juru kunci makam keramat Angke bernama M. Irfan Atadiharja Martakusuma itu mempersilahkan masuk, kami lantas berbincang di area pendopo makam keramat. Seketika, suasana spiritual pun kental terasa di sini. Pasalnya, ada sejumlah tempelan dinding berisi kaligrafi dan doa-doa Islam yang melekat di sekeliling pendopo. Kemudian, ada sejumlah lukisan berambar Wali Songo dan kakek Irfan, yang sebelumnya menjadi juru kunci makam keramat ini. Sementara area makam keramat yang menjadi tempat Pangeran Tubagus Angke disemayamkan, berada di tempat yang lebih tinggi dari 4 makam sebelumnya. Makamnya itu nampak sudah berlapis keramik marmer berwarna putih bersih. Bagian kepala pusara tersebut ditandai dengan nisan berbentuk kerucut menyerupai ikon gajah dalam permainan catur. Nisan tersebut dilapisi kain berwarna kuning. Sementara di bagian kakinya, nampak ditaruh sebuah kendi yang berisi beberapa helai daun merunduk, beberapa buku Yasin dan kendi air juga tersimpan di tepian pusara. Makam Pangeran Tubagus Angke itu diapit oleh 3 makam lainnya yang merupakan istri dan keluarganya. 2 di bagian kanan dan 1 di sisi kirinya. Kesemua nisan makam tersebut juga ditutup menggunakan kain, berwarna putih dan kuning. Kepada warta kota, Irfan bercerita jika ditutupnya nisan para tokoh yang disemayamkan di area makam keramat ini, bertujuan untuk menjaga kesakralan dan mencegah hal-hal negatif, seperti pencurian atau penyalahgunaan gambar nisan. Irfan sendiri merupakan generasi ke-14 yang dipilih untuk menjaga makam keramat berusia hampir 5 abad tersebut, 448 tahun. Menurutnya, total makam yang dia jaga berjumlah 15. 8 makam berada di area dalam, sisanya berada di luar tirai hijau. Untuk bisa masuk ke area makam keramat ini, ada peziarah harus melewati gapura berwarna kuning berkelir hijau yang berada di seberang Masjid Jami Angke. Irfan menyebut, para peziarah bisa datang kapan saja. Namun, ia tidak mengizinkan mereka menginap di area makam. Ujar Irfan saat ditemui di lokasi, Minggu, 18 Mei 2025. Kalau dibilang muncul area ini, sejarahnya panjang dari sejarah Pajajaran. Pajajaran itu bikin perjanjian dengan Portugis yang sifatnya merugikan masyarakat yang ada di sekitar, khususnya ya di wilayah Nusantara ini. Gitu. Dapat perintah untuk menggagalkan perjanjian itu. Siapa nih pemerintah yang dapat perintah nih? Pemerintah ini Sunan Gunung Jati. Karena nggak ada lagi yang berani untuk menentang Pajajaran waktu itu. Karena Pajajaran itu waktu itu dikuasai oleh Prabu Siliwangi. Dan kenapa harus Sunan Gunung Jati yang berani? Karena beliau masih termasuk cucu. Gitu. Jadi antara cucu dengan cucu dengan paman. Gitu. Jadi kalau Prabu Siliwangi sendiri itu udah kakeknya. Nah, yang bergelut itu dengan adik-adiknya dari putra-putranya Pangeran Prabu Siliwangi. Jadi kalau dibilang perjanjian itu merugikan masyarakat di sekitar. Sunan Gunung Jati merintah Pangeran Pasai saat itu. Padilahkan. Masih namanya masih Padilah. Karena antara Demak, Pajajaran, Galuh, itu lingkupnya masih keluarga sebenarnya dari hasil pernikahan. Antara Pangeran Pasai sendiri
Sebenarnya beliau juga udah nggak mau ikut bertempur, tapi karena beliau dinikahkan dengan putrinya Sunan Gunung Jati, akhirnya mau nggak mau. Karena beliau juga seorang panglima. Putri ke berapa, Pak? Bangsa di Pasai di Aceh kalau kata dulu. Sekarang. Jadi dari Aceh beliau berangkat ke Jawa karena kesultanannya Porak-Poranda saat itu. Nah, beliau berangkat ke Jawa untuk mencari tanah untuk mendirikan suatu pondok. Nah, beliau ngajar ngaji aja awalnya. Karena dinikah dengan putrinya Sunan Gunung Jati dari jandanya Trenggono. Akhirnya mau nggak mau. Itu nama putrinya siapa, Pak? Nama putri Sunan Gunung Jatinya. Apa tuh? Nama putri Sunan Gunung Jatinya. Nama putri Sunan Gunung Jati itu Ratu Ayu. Oh, Ratu Ayu. Beliau dinikahkan, akhirnya berangkatlah ke Sunda Kelapa. Jadi antara Pajajaran dan Sunda Kelapa itu semasa, beda dengan Banten. Jadi antara Pajajaran dan Sunda Kelapa itu satu masa. Karena ingin merebutkan Sunda Kelapa saat itu. Akhirnya para Tehan berangkat untuk mendapatkan perintah, ya adanya di Sunda Kelapa, ya khususnya di kampung sini. Tepatnya di kampung sini. Jadi disebutnya dulu Tanah Tinggi Kampung Paseban. Kampung Paseban. Jadi dengan Tanah Paseban itu ya ini. Jadi Paseban itu tanda sebenarnya. Paseban tuh tanda. Ya, tanda. Jadi utusan-utusan yang dikirim itu sebelum ketemu Tanah Paseban jangan pernah berhenti. Katanya pada saat itu. Ya. Itu tahun berapa ya, Pak, latarnya, Pak, Mas? Kalau waktu itu ya masanya masih sekitar masa 15-an. 15-an. Gunung Jati aja 1527. Garis kan. Terus kemenangan juga 1527. Jadi hitungannya antara Pajajaran dengan Sunda Kelapa itu perselisihannya ya karena pertempuran, karena egonya seorang Surawi Sesa, anak dari Prabu Siliwangi ingin mendapatkan sesuatu barang yang berharga lah, kayak memiliki senapan. Jangan lupa subscribe ya.